Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita memuji memuliakan nama Tuhan melalui kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 470 ayat 2 dan ayat 3. Bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam setiap napas kehidupan kami yang boleh kami nikmati, kami rasakan pada pagi hari yang indah ini. Senantiasa sukacita yang Tuhan berikan kepada pribadi lepas pribadi, sehingga kami masih boleh menikmati segala yang Tuhan berikan. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah terlebih dahulu kami bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi peneguh hati, menjadi pemberi semangat buat kami untuk dapat melakukan yang terbaik dalam satu hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi buat jemaat Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Medan Johor. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari Rabu ini yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats kita ini menjelaskan bahwa ketika murid-murid Yesus menawarkan agar Yesus makan karena mereka telah berjalan dari Yudea menuju Galilea sejauh 109 km. Tindakan secara otomatis sifat kemanusiaan yang dapat timbul pada murid-murid Yesus, yaitu rasa lapar dan rasa haus. Sehingga murid Yesus menawarkan agar saatnya untuk makan. Tetapi Yesus menjawab bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang makanan, siapa yang tidak suka makanan yang lezat dan nikmat, apalagi pada waktu kita sangat lapar. Kalau Yohanes dalam nats ini mengatakan bahwa makanan yang sesungguhnya bukanlah makanan yang akan cepat berlalu, tetapi makanan yang kekal. Makanya apostol Paulus berkata pada jemaat Korintus bahwa makanan untuk perut dan perut untuk makan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah. Ketika orang-orang lebih mengutamakan makanan kedagingan dari makanan rohani, maka ini dapat merusak pekerjaan Allah. Rom pasal 14 ayat 20. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita mempersiapkan hidup kita ini tidak hanya untuk makan dan minuman yang ada pada dunia ini. Karena itu tidak membawa kita dekat dengan Allah. Tetapi marilah persiapkan diri kita untuk menerima makanan rohani. Dalam kitab Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Matius 7 ayat 21. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita hidup lebih mengutamakan kehendak Allah dalam hidup kita masing-masing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah. Ibrani 13 ayat 9. Saudaraku yang dikasihi oleh Allah, marilah menjadi orang yang memiliki iman yang dewasa, yang akan mengerti tentang mana yang baik dan yang jahat, sehingga hidup kita dan segala apapun yang akan kita lakukan menjadi kesukaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND-HKBP nomor 485 ayat 1. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang boleh kami terima, yang boleh kami renungkan di dalam hati dan pikiran kami pribadi lepas pribadi. Tuhan lebih mengutamakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan ajarkan kami Tuhan melalui firman-Mu hari Rabu ini. Kami diajak agar lebih berkenan, agar lebih mengutamakan pekerjaan, agar lebih mengutamakan setiap kegiatan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami ini. Janganlah kami berlomba-lomba untuk mencari kekayaan. Janganlah kami berlomba-lomba untuk mencari kehidupan di dunia ini. Tetapi kami ingin dipersiapkan untuk mencari kerajaan Allah, agar kami dapat menjadi penerima berkat dan hidup yang kekal yang daripada-Mu. Tuhan, berkatilah segala aktivitas kami hari ini. Berkati segala apa yang kami rencanakan. Biar terlebih dahulu kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya apapun pekerjaan kami Tuhan, biarlah kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan agar lebih lagi mengenal akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga mampu kami memberikan yang terbaik untuk pelayanan Tuhan, sehingga kami mampu melakukan tugas-tugas pekerjaan kami sehari-hari lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Berkati kami Tuhan untuk dapat melakukannya. Berkati kami Tuhan, berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada kami pribadi lepas pribadi,
agar senantiasa hidup kami penuh dengan sukacita, melakukan segala kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.